Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang geopolitik. Yang pertama adalah pengertian dari geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik juga bisa disebut sebagai wawasan Nusantara. Yang kedua, pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama adalah Frederick Ratzel menyatakan geopolitik adalah ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik yang mengembangkan hukum baik di bidang gagasan, putusan maupun di bidang produk. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah geopolitik, yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang keempat adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuannya adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan bangsawan dan martabat manusia di seluruh dunia. Yang kelima adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam adalah kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan menjadi suatu tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan nasional sebagai visi nasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional. Yang ketujuh adalah konsep geopolitik. Yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, konsep kebangsaan. Yang keempat adalah konsep negara kebangsaan. Yang kelima adalah konsep negara kepulauan. Sedangkan yang keenam adalah mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia. Yang kedelapan, latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama adalah filsafah negara. Nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yaitu yang pertama adalah HAM, yang kedua adalah sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu. Sedangkan yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan individu. Yang kedua, aspek kewilayahan. Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat perhitungan sebab Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan dan alam. Yang kedua, aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi kompleks. Yang keempat, aspek kesejarahan. Indonesia memiliki berbagai pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan di dalam negara Indonesia. Yang kesembilan adalah asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan bersama, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat adalah solidaritas, sedangkan yang kelima adalah kerjasama, dan yang keenam adalah kesetiaan terhadap ikrar bersama. Sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.